Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023 di pagi hari menjelang siang ini, di mana sebentar lagi kita akan menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu jangan lupa ya, sediakan roti dan anggur atau biskuit, teh atau sirup. Dan sebelum kita memulai, mari kita fokus kepada Tuhan dan kita buka dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari menjelang siang ini ya Bapa, oleh karena kasih setiamu, kemurahanmu, kami bisa menyelenggarakan dan mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023 ini. Pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah ini, dan hadirlah ya Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan bersama-sama juga dengan kami di House of Warlord Sentul City ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, puji
seperti aku rindu mengasihi. Aku rindu seperti kau mengasihi. Biar ku memuliakan hari lebih dari yang lalu, lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu, hatimu sepanjang hayat. Dan mengasihimu hari ini, lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu, hatimu sepanjang
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sediakanlah firman Tuhan yang akan kita sharing pada siang hari ini dari Injil Matius pasal 27. Kita baca mulai dari ayat 3 sampai ayat 8. Injil Matius pasal 27, kita baca dari ayat 3 sampai ayat 8. Mari kita berdoa, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang sangat-sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kami saat ini untuk memberitakan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dan sesuai dengan rencana-Mu. Berkati juga, urapi kami juga yang mendengarkan, supaya kami bukan hanya jadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 8. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang neraka. Kalau minggu lalu kita sudah mulai membahas tentang surga yang dimulai dengan Firdaus ya. Sekarang kita masuk apa itu neraka. Tuhan memberikan pesan kepada kami untuk menjelaskan apa itu neraka, apa itu surga, supaya banyak umat manusia, khususnya yang sudah percaya Tuhan Yesus, hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh mau dipimpin Allah Roh Kudus. Sehingga di dalam akhir kehidupan kita nanti, kita pasti masuk di surga, bukan di neraka. Jadi tujuan Tuhan untuk kami memberitakan surga dan neraka, sebab memang Tuhan sangat mengasihi umat manusia, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sampai Tuhan Yesus turun ke bumi, supaya siapa yang percaya Tuhan Yesus akan selamat, tidak binasa, artinya tidak masuk neraka. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bila mendengar pemberitaan firman hari ini dan pada minggu-minggu yang lalu dan minggu-minggu mendatang tentang surga dan neraka, simaklah itu baik-baik. Karena itu juga akan memberi pengertian kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau pembacaan kita tadi tentang bagaimana salah seorang murid Tuhan yang bernama Yudas Iskariot, yang kita tentu sudah tahu semua ceritanya ya, dia menerima 30 keping perak untuk mengkhianati gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Dan akhir hidupnya
dia malah menggantung diri. Dan tempat dia mati itu dibeli oleh orang-orang Farisi dan disebut tanah darah. Karena tanah seorang pengkhianat ya, yang membunuh diri. Jadi tanah tempat Yudas Iskariot bunuh diri, dan dia jatuh setelah dia menggantung diri dan isi perutnya terburai, artinya keluar ya, ngeri ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan neraka ya? Sekarang kita bahas pada hari ini tentang neraka. Di neraka itu ada dua bagian. Waktu saya dibawa Tuhan ke neraka, Tuhan menjelaskan yang di bagian permukaan neraka itu disebut Hades ya. Hades itu tempat penantian kalau ada orang yang tidak percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus, atau orang itu banyak melakukan dosa meskipun belum percaya Tuhan Yesus juga, mereka akan pertama-tama waktu mati, meninggal dunia, mereka akan dijemput oleh dua malaikat maut. Lain kalau orang percaya Tuhan Yesus ya. Kalau orang yang percaya Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dipimpin oleh Allah Roh Kudus dan kehidupannya menghindari dosa, dia akan dijemput oleh dua malaikat Tuhan. Dan itu akan dibawa kemana? Ke Firdaus. Nanti dari Firdaus, setelah 3 hari di Firdaus, baru dipindahkan ke surga tingkat 1K, surga tingkat 2K, tingkat 3K, atau di Yerusalem baru. Sesuai perbuatan-perbuatan selama hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, itulah kesempatan kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita memberitakan Injil Kristus. Siapakah itu Tuhan Yesus? Sehingga kita akan mendapat upah yang besar di sorga. Ya, pertama ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti selamat, kita pasti masuk surga. Dan ketika kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, atau sesuai talenta kita masing-masing ya. Mungkin ada yang punya talenta sebagai pemain musik, sebagai singer atau penyanyi, atau kita punya talenta sebagai olahragawan. Talenta apa saja, ketika kita melakukan talenta-talenta kita itu untuk memuji memuliakan Tuhan, seperti contoh baru-baru ya, kami melihat juga di media sosial ada seorang perenang dari Indonesia, ketika dia mengikuti kejuaraan renang dunia di Israel dan dia mendapat medali emas. Nah, itulah pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan di negara Israel. Kejadiannya baru minggu lalu ya. Jadi ini satu hal yang memuliakan Tuhan. Dia seorang perenang, olahragawan. Jadi talentanya renang ya, olahraga. Tetapi dia mempermuliakan Tuhan dengan dia sungguh-sungguh berenang dan mendapat medali emas. Jadi kita masing-masing sesuai talenta ya. Kalau kita talenta sebagai kepolisian, kita lakukanlah tugas-tugas kita sebagai seorang polisi yang baik. Kalau talenta kita di tentara, di militer, marilah kita laksanakan tugas kita sebagai tentara dengan sebaik-baiknya ketika kita membela negara kita diserang oleh musuh-musuh negara. Sesuai talenta kita masing-masing. Sedangkan neraka kebalikannya. Di neraka itu ada beberapa tingkatan yang dilihat dari tingkat kejahatannya. Jadi di neraka juga ada ruangan-ruangan. Jadi neraka itu luas sekali ya. Berapa kali lipat dari luasnya bumi ya. Bumi saja sudah luas ya. Tuhan katakan kepada kami karena tanya, bagaimana luasnya ini neraka Tuhan? Luas sekali, lebih luas dari bumi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah kita berakhir kehidupan kita di neraka.
Sebab setelah kita meninggalkan dunia ini, masih ada kehidupan yang kekal lagi, ya. Tetapi tubuh kita sudah berubah menjadi tubuh rohani. Jadi kalau kita masuk surga, kita memiliki tubuh surgawi. Tetapi kalau kita masuk neraka, tapi sebaiknya jangan, ya. Kita tetap mempunyai tubuh rohani, tetapi tubuh rohani kita punya rasa, punya kepekaan seperti tubuh jasmani kita di bumi. Ini dulu perlu dipahami, ya. Dan sekarang kita bahas tentang neraka, ya. Siapa-siapa itu yang masuk neraka? Pertama, orang yang belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes, ya, kitab Injil Yohanes, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, atau dengan kata lain tidak akan sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak melalui aku." Jadi satu-satunya jalan yang Tuhan proklamirkan untuk masuk surga harus ikut percaya Tuhan Yesus. Ya. Dan sekarang bagaimana orang yang belum percaya, ya? Itu akan dihakimi nanti di penghakiman terakhir. Kalau kita baca di kitab Wahyu di pasal 20 atau 21 itu ada penghakiman takhta putih. Di situ semua orang dari berbagai agama akan dibangkitkan. Kalau sudah mati, ya, dibangkitkan, baru diadili sesuai kitab masing-masing, kitab suci masing-masing, ya. Dan ada kitab-kitab lain lagi di sorga, seperti kitab kehidupan, kitab yang mencatat perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita, ada kitabnya, ada bukunya yang dicatat oleh malaikat. Jadi soal nanti masuk surga atau neraka pada penghakiman terakhir, itu untuk kehidupan selama-lamanya dan tidak ada lagi berakhirnya. Tetapi kalau belum penghakiman terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berada yang disebut neraka sementara. Ya, neraka sementara ini sekarang dikuasai oleh Lucifer dan wakil-wakilnya dan roh-roh jahat yang dulu malaikat-malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Lucifer. Mereka itulah yang disebut penguasa neraka sekarang. Ya, penguasa neraka sekarang, bukan neraka yang kemudian, ya, setelah penghakiman. Itu adalah neraka yang sungguh-sungguh sejati, yang untuk diberikan kepada iblis dan pengikut-pengikutnya. Siapa itu pengikut iblis? Yaitu malaikat-malaikat yang juga jatuh dan juga manusia-manusia yang menyembah atau mengikuti si iblis itu. Itulah neraka yang kalau dikatakan berupa api dan belerang. Kalau neraka yang sekarang bukan api dan belerang, ya, tetapi berupa api yang dibuat oleh setan-setan atau roh-roh jahat untuk bakar kita. Tapi bukan api yang seperti neraka yang sejati. Jadi kalau neraka yang sekarang ini neraka KW lah dikatakan. Tetapi itu sudah sangat menderita, ya. Sangat-sangat menderita. Karena ketika orang tidak percaya Kristus, dan kemudian orang yang banyak melakukan dosa-dosa seperti penjudi, perampok, pembunuh yang tidak mau bertobat-tobat, atau juga dukun-dukun, ya, atau orang yang menyembah iblis, mereka itu sudah pasti masuk neraka. Dan untuk sementara mereka dititip di Hades, yang namanya Hades. Hades ini adalah tempat penyesuaian untuk orang-orang yang tidak selamat. Saya katakan saya tidak selamat, ya, karena mereka bukan masuk surga. Kalau yang selamat pasti masuk surga. Jadi yang tidak selamat, pertama yang belum percaya Tuhan Yesus, dan yang kedua sudah percaya Tuhan Yesus tetapi melakukan dosanya ulang-ulang. Dia tobat sekarang, berapa hari kemudian dia buat lagi. Kemudian dia menyesal, tobat lagi, baru buat lagi. Itu namanya mempermainkan Tuhan.
Hati-hati ya, manusia saja tidak mau dipermainkan, apalagi Tuhan ya. Memang dia maha pengasih dan penyayang, tapi ingat, dia juga adil. Ingat ya, kalau kita lihat di perjanjian lama, begitu berdosanya orang Sodom Gomora, itu Tuhan bumi hanguskan. Begitu berdosanya orang-orang di zaman Nuh, sampai Tuhan berkata, aku menyesal sudah ciptakan manusia. Jadi Tuhan juga pernah menyesal ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita pernah menyesal karena orang berbuat mengecewakan kita, jangan kita itu normal. Sedangkan Tuhan saja pernah menyesal, pernah kecewa karena manusia terlalu berdosa, sehingga Tuhan turunkan hukumannya, yaitu air bah. Jadi yang tetap hidup cuma Nuh, istri, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya yang jumlahnya cuma 8 orang. Ya, tidak banyak. Jadi ingat, Tuhan juga adil. Memang Tuhan maha pengasih dan penyayang, tetapi kalau terlalu ulang-ulang dosanya, ada juga batas kesabaran Tuhan. Jadi ingat ya, kalau orang masuk neraka, pertama ke Hades dulu, kemudian masuk ke tempat-tempat tertentu di neraka yang sekarang ya, bukan neraka yang kemudian setelah penghakiman. Itu sesuai masing-masing tingkat kejahatan. Contoh ya, kalau tingkat kejahatan tingkat 1 itu masuk di Hades. Contoh ya, yang tidak percaya Tuhan, itu tingkat kejahatan. Terus kedua, dia tidak tahu kebenaran, jadi dia melakukan kejahatan-kejahatan. Artinya orang yang mungkin lahir sudah jahat memang, karena mungkin dia lahir dari rumah tangga yang broken home. Jadi begitu dia mulai berangsur-angsur dewasa, dia hidup dalam kejahatan. Itu masuk di tingkat kejahatan pertama, itu tempatnya di Hades. Tapi ada lagi tingkat kejahatan yang kedua, itu akan masuk tempat penyiksaan khusus lagi, yang lebih kejam lagi, yang dilakukan oleh Lucifer dan penjaga-penjaga neraka, atau istilah kerennya utusan-utusan neraka ya. Itulah yang menyiksa orang-orang pada waktu masuk neraka. Kejahatan tingkat 2 contohnya yang dilakukan oleh Raja Firaun. Waktu Musa menghadap untuk melepaskan bangsa Israel, Raja Firaun ini pertama tidak mau, tapi ketika Tuhan jadikan tulah pertama air menjadi darah, bertobatlah si Raja Firaun dan dia suruh pergi saja bangsa Israel. Tetapi kemudian waktu dia mau lepas, kumat lagi dia tetap keras kepala, sehingga sampai 10 tulah. Ini di tingkat kejahatan nomor 2. Jadi waktu saya dibuat di neraka, ada Firaun di tempat kejahatan nomor 2 ini. Jadi kejahatan juga ada tingkatannya di neraka ya. Dan siksaannya, kalau kejahatannya misalnya kejahatan tingkat 3, tingkat 4, lebih berat lagi siksaannya. Ya, jadi kalau yang di tingkat 2 itu kayak Firaun yang sebenarnya tahu kebenaran tapi ragu-ragu. Nanti Tuhan harus hukum, baru sadar lagi, terus buat lagi. Tapi mereka belum kenal Tuhan. Kan Firaun itu belum kenal Tuhan. Jadi dia dapat di neraka, tetapi untuk siksaan yang kejahatan tingkat 2. Nah, kita lihat lagi tingkat yang lebih jahat lagi, tingkat kejahatan nomor 3 ya. Itu yang seperti dilakukan oleh siapa? Raja Saul. Ya, Raja Saul, dia sebenarnya waktu sebelum jadi raja, dia adalah seorang yang rendah hati. Tetapi karena dia cemburu dan dia melanggar firman Tuhan, dia jatuh dalam dosa, yaitu dia melakukan seperti bukan dia yang berhak membakar mezbah, dia melakukan. Kemudian karena dia cemburu sama Daud, karena Daud sudah diurapi untuk menggantikan dia, karena Tuhan menolak dia mau bunuh Daud. Kemudian bukan dia bunuh Daud, dia bunuh imam-imam di satu tempat. Karena waktu tentaranya Saul pergi di tempat itu, Daud sudah tidak ada. Imam-imam yang ada di situ sebesar 42 orang dia bunuh semua. Jadi kejahatan Raja Saul ini masuk di tingkat ketiga.
dan dia disiksa. Diperlihatkan oleh Tuhan, wah siksaannya luar biasa ya. Dia disiksa dengan kejam, susah saya mau cerita sini ya, tapi sangat kejam. Dan ingat, ketika sudah di neraka atau di surga, kita hidup selama-lamanya, tidak mati-mati lagi ya. Dan kemudian yang terakhir yaitu tingkat 4. Siapa yang ada di kejahatan tingkat 4? Yudas Iskariot yang tadi kita baca. Dialah yang paling tinggi kejahatannya, tapi bukan cuma Yudas Iskariot ya. Di situ juga ada Hitler dan lain-lain yang saya dibawa ke neraka, saya ketemu. Di mana letaknya itu? Di jurang paling dalam. Itu yang sebenarnya iblis juga takut masuk di situ. Tetapi yang sekarang sudah masuk Yudas dan beberapa orang-orang jahat. Ya, kalau jurang paling dalam ini termasuk juga neraka yang akan disediakan Tuhan buat iblis dan pengikutnya. Tetapi karena kejahatannya sudah tingkat 4, inilah kejahatan yang paling tinggi, langsung masuk di jurang maut. Ya, itu kalau bahasa Yunaninya Tartarus, kalau bahasa Latinnya Abyss ya. Disitulah iblis pun takut kalau dimasuk situ. Tapi iblis satu saat di kerajaan 1000 tahun, ketika Tuhan Yesus memerintah di bumi, si nabi-nabi palsu dan iblis dipenjarakan di situ, di Tartarus. Dan yang sekarang terisi oleh siapa? Yudas Iskariot, si pengkhianat. Sebenarnya kalau kita baca kitab suci, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dari 12 muridnya ini yang akan mengkhianati dia. Kalau kita baca di Alkitab ya. Tetapi bukan berarti Tuhan yang atur dia jadi pengkhianat, bukan. Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau dia bertobat. Kalau dia bertobat, dia tidak ada di Tartarus sekarang. Yudas tidak ada di jurang paling dalam itu. Dan waktu saya dibawa ke neraka paling dalam itu, si Yudas itu dia disalib. Dia disalib dan dia paling depan. Dan kemudian di belakang-belakangnya banyak juga orang-orang jahat lainnya. Ya, inilah kejahatan tingkat 4 yang disebut dosa tidak terampuni, yaitu yang menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, semua dosa diampuni, tetapi dosa yang tidak terampuni yaitu menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Yaitu Tuhan atau Roh Kudus sudah berulang-ulang kali menjelaskan bahwa ini yang benar, tetapi kita tetap menolak. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Dan Yudas Iskariot termasuk menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena dia sejak awal sudah dipilih Tuhan jadi murid bersama 11 murid lainnya, dan dia sudah melihat Tuhan Yesus buat mujizat-mujizat. Dia sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Jadi dia sudah tahu kebenaran dari Tuhan, tetapi dia tetap mengkhianat. Itu berarti dia menghujat Roh Kudus. Dan waktu dia mati apalagi bunuh diri, langsung dia ke neraka yang paling dalam. Itulah hukuman yang paling berat, karena tingkat kejahatannya juga yang paling tinggi. Tingkat keempat, yaitu menghujat Roh Kudus. Ya, jadi gini, kalau ada manusia mendengar hamba Tuhan, siapapun dia, baik dia pendeta atau jemaat biasa, ketika memberitakan Injil Kristus, tapi tetap menolak dengan sengaja, bahkan membunuh hamba Tuhan itu akan langsung ke jurang yang paling dalam, bergabung dengan Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot dia disalib juga ya di neraka itu, dan dia di paling depan, dan di belakang-belakangnya salib-salib, dan itu mereka disiksa dan penuh penderitaan ya. Jadi pelajaran buat kita, janganlah kita punya nasib seperti Yudas Iskariot, jangan kita seperti Firaun, jangan kita seperti Raja Saul,
Dan banyak contoh-contoh di Alkitab yang tadinya sebenarnya mereka baik ya, tetapi mereka menolak kebenaran. Mereka menolak untuk bertobat, sehingga tempatnya di neraka. Tuhan menyuruh kami memberitakan ini supaya lebih banyak orang berbuat yang baik, yang benar, supaya nanti masuk surga. Terutama percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, oke. Sampai sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang neraka. Memang ngeri ya, tetapi ini adalah kenyataan dan kebenaran. Jadi neraka itu benar-benar ada dan disiapkan bagi orang-orang yang menolak percaya Tuhan Yesus dan sudah percaya Tuhan Yesus tapi sengaja mau berbuat kejahatan-kejahatan dan tidak mau bertobat. Sekalipun Roh Kudus sudah peringati supaya bertobat tapi tetap menolak, itu pasti masuk neraka. Ya, jadi marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan kebenaran, terutama dipimpin oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti Om Mapala lebih melengkapi lagi pemberitaan firman hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah serta teman-teman warlot. Kita jumpa lagi pada siang hari ini 17 September 2023. Saya menambahkan sedikit saja, tapi saya tidak mengulangi apa yang Opa katakan. Tadi Opa berbicara secara garis besar bagaimana itu neraka dan tingkat-tingkatnya. Tapi kali ini saya menambahkan neraka itu bagaimana? Kenapa Tuhan ciptakan neraka? Ya, neraka itu sesuatu kita semua tahu di rumah, itu penderitaan. Surga adalah sukacita yang memang Tuhan siapkan untuk anak-anaknya yang percaya, yang bergantung hidupnya. Tapi kali ini kita berbicara mengenai neraka yang melawan dari apa yang Tuhan mau. Di sini kita berbicara bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia. Jadi ada suatu kehidupan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup menikmati keindahan, kenikmatan, damai sejahtera bersama Tuhan. Yang kita bicara siang hari ini adalah neraka. Itu saya tidak mengupasnya lagi, tapi kita di rumah sudah tahu bahwa itu penderitaan. Yang saya mau tekankan di situ, kenapa harus neraka? Neraka sebenarnya Tuhan ciptakan untuk para setan, iblis atau penguasa alam roh, penguasa roh jahat. Itu sebenarnya Tuhan ciptakan. Tuhan tidak ciptakan untuk manusia. Tapi Tuhan menciptakan untuk roh-roh iblis, manusia, karena pengaruh kehidupan dunia ini sehingga tertarik dengan karya iblis, maka terikutlah dengan apa yang Tuhan tujukan pada penciptanya, pada yang Dia ciptakan, yaitu neraka. Jadi yang menjadi titik persoalan kita adalah kenapa kita harus masuk neraka sebagai ciptaan Tuhan. Itu kita tanya dulu pada diri kita sendiri. Tapi yang paling utama, saya ulangi sedikit saja, bahwa kita bisa lihat neraka lebih berbahaya kalau kita mengerti Tuhan. Tuhan yang memberi kita wawasan yang mana baik, mana tidak, mana jahat, mana tidak. Di Tuhan dulu, bukan di kuasa gelap iblis dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita mau lihat neraka lebih yang berlawanan dengan surga, kita mengerti surga dulu. Kita tidak akan mengerti neraka kalau kita tidak mengerti surga. Jadi masalah di sini biasa
banyak orang mengatakan, sulit mengatakan mana yang jahat, mana yang tidak. Karena kadang-kadang pengaruh dunia itu membawa manusia pada suatu pemahaman sukacita, enak, dan rasa nyaman. Rasa damai sejahtera yang sementara karena mereka menikmati cara dunia, mengambilnya itu dengan cara dunia. Tapi kalau mereka tahu Tuhan, sebenarnya yang paling hakiki adalah kehidupan damai sejahtera. Itu Tuhan yang memberikan, dan itu tidak akan hilang, tidak akan sementara, itu terus menerus. Tapi manusia karena hidup di dunia yang sudah dikutuk ini, kurang memahami Tuhan, kurang mendekatkan diri dengan Tuhan, kurang keintiman dengan Tuhan, maka sulit untuk membedakan mana neraka, mana surga. Kita mengambil bacaan kita hari ini, ya siang ini, mengenai Yudas. Yudas menyesal sampai Yudas menggantungkan dirinya, ya, yang saya tidak ulangi. Itu suatu pelanggaran yang besar. Kenapa Yudas demikian? Sebenarnya Yudas dekat dengan Tuhan. Itu satu contoh yang besar bagi kita anak-anak Tuhan. Di mana letak dunia, mana letak Tuhan? Yudas murid Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan siang malam. Kenapa Yudas sampai tertarik kepada dosa, mau menjual Tuhannya? Karena apa? Satu, kita harus belajar di sini. Uang dan kedudukan. Dua itu yang membawa Yudas menjual Tuhannya. Ya, ada kedudukan, ada uang, ya, itu materi yang padahal Yudas hidup bersama Tuhan. Nah, di sini kita harus belajar di situ. Kalau kita mengikut Tuhan, kita harus tahu, kita harus intim dengan Tuhan. Yang zaman kita adalah zaman kemurahan, ya. Karena kemurahan Tuhan, semua apa yang Tuhan punya, Tuhan berikan pada kita. Zaman kita ini enak sekali, sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar Tuhan itu sudah terlalu sekali. Berarti itu sudah tanda bahwa kita tidak intim dengan Tuhan. Kita kurang tahu Tuhan, kurang mencari Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Ya, sekarang mudah Tuhan turunkan Roh-Nya yang kudus yang tinggal dengan kita. Jadi kalau orang mengatakan saya tidak tahu yang mana jahat, mana tidak, itu sudah salah besar kalau untuk saya. Karena saya berbicara untuk zaman ini. Zaman ini adalah zaman kemurahan. Surga dan neraka itu lebih jelas. Sampai anak-anak Tuhan tidak mengetahui mana yang hakiki kebenaran, yang tidak benar. Itu untuk saya sangat-sangat sayang sekali. Ya, sangat sayang sekali. Karena Tuhan sekarang semua terbuka. Memang kadang-kadang kita membuat suatu pembenaran untuk membenarkan kita banyak mengambil pembenaran dari firman. Firman itu suara Tuhan. Tapi kalau firman itu kita hanya copot untuk memenangkan diri kita, membenarkan diri kita, itu salah. Itulah kadang-kadang membuat kita salah mengerti mengenai Tuhan sampai kita keluar dari jalurnya. Saya sangat tidak berbicara untuk menekankan nerakanya, karena Opa sudah katakan tadi. Tapi saya mau katakan pada teman-teman Bapak Ibu di rumah, bagaimana kita menghindar dari neraka itu. Tidak ada cara lain adalah kita intim dengan Tuhan supaya kita tahu mana surga, mana neraka. Tapi kalau kita mengambil contoh pembacaan hari ini, kenapa Yudas menjual Tuhan Yesus, ya, dengan 30 keping perak, ya? Karena juga dia menginginkan Tuhan menjadi apa yang dia inginkan, dia tidak dapat di Tuhan. Dia sampai dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak.
itu sama saja kalau kita zaman kita itu kita mendukakan Roh Kudus. Nah, kita ada di pihak mana? Kenapa Yudas demikian? Karena berterpengaruh dengan keadaan dunia, kedagingan. Kedagingan itu adalah uang, materi, dan kedudukan, harga diri. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, carilah Tuhan apa yang Tuhan mau. Kalau kita misalnya ada hal-hal yang tidak mungkin kita ingin tapi tidak tercapai, kita dengan Tuhan. Jangan kita ke dunia ini. Bagaimana caranya supaya itu kita bisa merasakan itu benar atau tidak, ya, supaya kita juga hilang dengan hal-hal dunia. Kita harus intim, tidak ada cara lain intim dengan Tuhan. Kalau kita intim, Tuhan tidak membuat satu syarat yang penuh, yang sempurna. Kita mengerti Tuhan, kita mau, ya, kita mau berusaha, dan kita tahu Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Kita harus punya rasa itu dengan Tuhan. Kita mau pun, bukan uang tidak penting, bukan kedudukan tidak penting. Itu Tuhan tahu kita hidup di dunia, tetapi biarlah itu Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Ya, Yudas karena kecewanya dia pergi ke dunia, bukan ke Tuhan. Sampai terpengaruh deh apa yang terjadi dengan Yudas. Nah, itu menjadi contoh besar sebagai kita anak-anak Tuhan. Itu menjadi contoh bagaimana dunia menggoda kita. Paling banyak materi dan kedudukan. Itu kita harus hati-hati. Karena itu banyak yang menjerumuskan kita ke hal yang salah. Yang tujuannya adalah neraka. Itu cara iblis melihat cara hidup kita, cara pemikiran kita. Supaya kita tidak, saya ulang lagi, supaya kita tidak terhindar. Kita jangan mengikut cara ini, kita terhindar. Tidak ada cara lain intim dengan Tuhan. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Intim dengan Tuhan, saya ulangi, di situ kita melihat keadaan baik dan buruk. Bagaimana kita buruk, bagaimana kita baik, Tuhan yang kontrol kita. Jangan keluar dari ranahnya Tuhan. Tuhan tahu pikiran kita. Bukan berarti kita tidak boleh. Kadang-kadang kita memang manusia. Kadang-kadang kita mau keluar, tapi karena kita intim dengan Tuhan, Tuhan tarik kita kembali. Jadi dalam hidup ini berusaha, saya tekankan selalu, berusaha intim dengan Tuhan. Kalau apa yang Opa terangkan tadi itu tingkat-tingkat di dalam neraka. Saya tidak ulangi, Kak, supaya kita jadi pengetahuan. Tetapi kalau bisa, itu hanya diterangkan supaya kita tahu sebagai pengetahuan, ya. Penderitaan semua di situ. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan perlihatkan itu semua. Nah, sekarang kebebasan dari kita, mau yang mana? Kadang-kadang karena dunia mengiming-imingkan sesuatu yang instan, kita lupa Tuhan. Kita rasa di situ enak, di situ semua apa yang kita mau tercapai, dan sifat iblis selalu memberikan yang instan. Kadang-kadang orang bilang dengan Tuhan itu susah. Tidak susah, malah Tuhan mendidik kita supaya kita radikal. Kita melihat kehidupan yang enak itu, yang nyaman, sukacita, damai sejahtera dengan cara Tuhan. Dan tidak bisa iblis campur tangan di situ. Tapi kalau kita mulai keluar dari jalur Tuhan, ada hak iblis. Ada hak iblis untuk mengambil kehidupan kita. Dan alam roh itu adil. Ya, tidak ada abu-abu. Oh, saya dosa kecil, Tuhan pasti ampuni saya. Tidak begitu, tidak demikian. Ya, tapi Tuhan itu tidak Tuhan yang sangat kita berpikir bahwa Tuhan itu dosa dan tidak. Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan mengasihi kita sampai titik bagaimanapun Tuhan, kita jatuh Tuhan datang, kita jatuh Tuhan datang menjadarkan kita sampai kita sadar. Kalau dengan sadar yang Opa katakan tadi, sampai kita bisa mendukakan Roh Kudus. Karena kita sudah ditarik ke sana. Ya. Kita melawan apa yang Tuhan ngomong, padahal Tuhan selalu datang. Coba
Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah Timawarot, renungkan ini. Mungkin sebentar saja kita renungkan hidup kita. Kadang-kadang kita mau jauh tapi Tuhan datang. Kadang-kadang kita sudah mau jatuh tapi Tuhan datang. Tapi kita rasanya susah dengan Tuhan. Tidak susah. Minta saja pada Tuhan. Tuhan, aku mau intim dengan Engkau. Kita minta, kita ucapkan, Tuhan bekerja. Bungkus aku dengan kuasa darah-Mu supaya aku tidak tergoda dengan hal-hal dunia. Itulah hidup dengan Tuhan. Ya. Jadi saya katakan pada siang hari ini, neraka itulah berlawanan dengan surga. Neraka adalah perbuatan yang melawan Tuhan, melawan atas apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah inginkan pada kita, tapi kita lawan, kita jalan di luar jalur Tuhan. Tapi surga berjalan bersama Tuhan. Tapi yang supaya saya ulang lagi, supaya kita mengerti itu neraka, hiduplah bersama Tuhan, maka keintiman dengan Tuhan itu Tuhan akan memperlihatkan bukan saja surga, tetapi neraka juga, karena di situ ada rambu. Tuhan tidak pernah sembunyi, Tuhan tidak pernah lihat, jangan saya katakan ini, nanti dia begini. Semua anak-anak Tuhan buka. Soal surga dan neraka tidak ada yang tersembunyi, semua jelas. Tinggal pilihan dari kita anak-anaknya, mau pilih yang mana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan bebas, ciptaannya juga pasti diberikan kebebasan. Tapi yang paling dasar kita harus tahu, kita hidup, kita ada di dunia ini karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi saya harap Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari di rumah, janganlah kita kecewakan Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang menciptakan kita. Hiduplah bersama Tuhan. Memang sedikit mungkin pergumulan untuk mengenal pribadi Tuhan, mengenal cara hidup di dunia ini begitu sulit, tetapi Tuhan yang memberikan kemudahan. Disitulah kita dapat bersama Tuhan. Kalau kita hanya melihat penderitaan memang penderitaan, tetapi dalam Tuhan selalu ada solusi. Ada damai sejahtera Dia berikan. Tidak tergantung, tapi dunia instan, tapi sebentar 5 menit sudah jatuh. Itulah yang iblis inginkan, yaitu akhir dari kehidupan kita adalah neraka. Jadi saya tidak kupas mengenai neraka lebih dalam karena Opa sudah katakan. Saya tidak ulangi itu, tapi marilah kita menjaga hidup kita supaya kita tidak jatuh di dalam lubang neraka. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang perihal neraka, sekarang kita tiba pada waktu untuk melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah roti dan anggur perjamuan kudus, atau biskuit, sirup atau teh. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan tadi. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga satu saat apabila kami meninggalkan dunia ini, kami bukan akan menuju ke neraka, tetapi ke surga yang kekal, di mana Tuhan akan tinggal, kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah, kuduskanlah roti dan anggur atau biskuit, sirup dan teh yang disediakan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di rumah tempat tinggal masing-masing, dengan yang ada juga di Tabernacle House of Warrior di Sentul City ini. Dan jadilah kiranya perjamuan kudus di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah ya Tuhan sekali lagi dosa-dosa salah kami, sucikanlah kami supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
You hold my life in your arms, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kalau kita sudah menerima hosti dan anggur perjamuan kudus, dan pada hosti Bapak Ibu Saudara-saudari ada firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bersukacita dalam pengalaman, sabarlah dalam kesesakan, dan bersyukurlah dalam doa. Roma 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah pesan sesuai dengan firman yang Bapak Ibu dapat di hosti masing-masing. Tapi khusus buat Warlot, keluarga Warlot Ministry, ada beberapa pesan, yaitu apa tadi yang pertama? Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi meskipun saat ini kita berada dalam kesusahan karena masalah atau sakit penyakit, Tuhan mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Dan jangan lupa kita selalu mengingat banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita sudah alami. Kalau kita memuji dan mengingat Tuhan, kebaikan Tuhan, maka kita akan disembuhkan, kita dikuatkan kembali. Kemudian pesan yang kedua, apa tadi? Dunia membenci kamu, ingatlah dia sudah. Di dalam kita mengabarkan Injil Kristus, kita tentu akan mengalami perlawanan oleh dunia yang di belakangnya adalah musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat, iblis dan pasukannya, karena mereka tidak suka Injil Kristus dikabarkan. Makanya akan terjadi kebencian kepada kita yang memberitakan Injil. Tetapi kita tidak usah takut atau kecewa, karena Tuhan Yesus sendiri sudah pernah mengalami. Itu maksudnya ya. Dan yang ketiga tadi Oma apa? Bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan sampai dalam kesesakan. Ya, sekalipun kita mengalami dibenci orang, kita mengalami kesesakan, artinya dalam satu persoalan yang tidak selesai atau sulit, kita harus bersukacita, ya. Sebab yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan yaitu
Allah Roh Kudus. Jangan lupa ya, di dalam diri kita ada Allah Roh Kudus yang selalu memberikan kita penghiburan, yang memberikan kita kekuatan dan solusi atas semua masalah kita. Oleh sebab itu, pesan Tuhan terakhir buat Allah, jangan kita bersukacita kalau kita melihat ketidakadilan, kita melihat sesuatu yang tidak benar, jangan kita bersukacita. Tetapi kita bersukacita karena kebenaran yang terjadi, keadilan yang terjadi di muka bumi. Jadi itulah pesan-pesan khusus buat keluarga Warlot. Dan mari kita angkat hosti. Dan firman Tuhan berkata di Lukas pasal 22, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sambut firman ini dengan berkata bersama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang suci. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut dengan iman, ucapkan sama-sama, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang suci. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur dengan memuji-muji Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan yang baru rapimu. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi datang Roh Kudus, aku rindu dengannya yang baru rapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu
selalu ya Allah Roh Kudus untuk selalu bersama-sama kami menjalani hari demi hari, supaya kami tetap kuat, tetap bernyala-nyala di dalam roh untuk memberitakan Injil Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot ini. Berkatilah di dalam pekerjaan, bisnis, di dalam studi, dan di dalam segala keadaan masing-masing. Mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pekerja apa saja, Tuhan kiranya memberkati dan menolong agar di dalam studi anak-anak, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami akan berhasil dan cita-citanya diberikan Tuhan, dicapai dengan pertolongan Tuhan. Dan bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan terus meningkat, baik itu dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bisnis, maupun di dalam studi atau dalam pelayanan. Sempurnakanlah sukacita ulang tahun ini, dan juga sukacita karena berkat-berkat yang Tuhan curahkan, baik itu berkat finansial, berkat kesehatan, dan berkat kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan, tolonglah berkati juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang di dalam persoalan problem yang belum selesai-selesai, belum ada jalan keluarnya. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, berikanlah jalan keluar yang terbaik dalam masalah yang sedang dihadapi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang sakit apapun, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus, kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, bila ada saudara-saudara kami Warlot yang sedang terbaring dalam sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh juga, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk rencana pelayanan Warlot ke depan. Tuhan tolong kami, jadikan kami sehati sepakat, sehingga kami dalam melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus karena kesatuan hati kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan buat Tuhan Yesus. Dan kini Tuhan, kami doakan pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara, baik di bidang sipil, militer, maupun kepolisian, di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai tingkat RT RW. Curahkanlah roh takut akan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami menjalankan roda pemerintahan ini dengan bersih, dengan adil, sehingga bangsa kami akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam pada hari Jumat beberapa minggu yang lalu, tanggal 8 September 2023, di mana korban berjatuhan sudah lebih dari 2.000 jiwa. Tuhan kiranya membuka jalan untuk bangsa-bangsa di dunia internasional ini memberikan bantuan, baik berupa sandang, pangan, obat-obatan, serta tenaga untuk evakuasi korban yang masih tertimbun oleh reruntuhan gempa bumi di Marrakesh, di satu kota di daerah Maroko sana. Tuhan, budaya untuk menggelembungkan penggunaan anggaran atau markup, pemborosan, korupsi, budaya bohong dan menipu masih banyak terjadi di kementerian dan lembaga negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar Bapak Presiden Joko Widodo di sisa pemerintahnya ini lebih berani lagi beliau dan tegas menindak praktek-praktek tersebut. Dan ya Bapa di surga, persoalan Indonesia ke depan adalah pengendalian bahan pokok dan lapangan-lapangan pekerjaan.
Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami dalam melakukan respon terhadap percepatan dan penciptaan lapangan kerja. Berkatilah kebijakan hilirisasi di daerah-daerah agar investasi masuk juga ke wilayah tersebut. Berkatilah segenap bangsa kami, baik pemimpin maupun seluruh rakyat Indonesia, terutama umat-Mu Tuhan, lebih khusus lagi keluarga Warlord Ministry, supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami, perjamuan kudus keluarga Warlord pada hari ini, kami mau memohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun atas Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, bersama keluarga masing-masing, dan juga atas kami yang ada di Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, tanggal 24 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.